Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, ya. Itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikkan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud di klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi
itu bukan yang baru. Itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan, sama kanan, saya kiri, kiri, tadi gitu. kan banyak kan. Oh, Tadi ada banyak. Nanti kita hanya bikin soal nama ya. kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, Formula apa tunggu nih? aja Formula ya apa nih? bagaimana. Formula apa nih? Skema. Oh, oke. Sembilan bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners.
SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribunars. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, Stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya. Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Awas. Ya. Kamu kemana? Malang. Kita kafe ya? Oh ya. Ikut mudik gratis. Oh, nah gue nih buat kaosnya nih. Kaosnya buat orang yang tua. Bapak. Ada mainan mas? Ada apa pak? Ada. Kasih mainan mau mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Hah? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Ah, langsung. QR.
Saya taruh dulu barang ini. Pak Erik. Erik. Sendiri. Iya kan? Siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Bisa tuh bang, ntar kiri. Nih Bu. Anaknya Bu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Pusra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya ya gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita.
Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erik elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya. Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Asyad, Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan, sama kanan, saya kiri, kiri. tadi kan banyak kan. Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya. kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, Formula apa tunggu nih? aja ya bagaimana. Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan.
Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dicari oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Uno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa sama saya kiri-kiri. Tadi kan banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poltreking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners.
Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, Stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya.
Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya. Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Awas, awas, awas. Kamu kemana? Malang. Itu KB ya? Oh ya. Ikut mudik gratis. Oh, nah gue nih buat kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapaknya. Ada mainan mas? Ada apa pak? Kita kasih mainan mau. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. sendiri atau berdua? Siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang terkiri. Nih Bu. Anaknya. Ibu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari Tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Pusra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dicari oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat bisik. Artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya, kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan kiri. Tadi kan banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula tunggu aja ya bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, ya. Itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan kiri. Tadi kan banyak kan? Oh, tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya, formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poltreking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, Stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Awas. Ya. Kamu kemana? Malang. Kita KKB ya? Oh ya. Ikut mudik gratis. Oh, nah gue nih buat kaosnya nih. Kaosnya buat orang yang tua. Bapaknya. Ada mainan mas? Ada apa pak? Kita kasih mainan. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barang itu. Pak Erik. Siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang, terkiri. Nih Bu. Lewat dong. Maju Bu. Anaknya. Bu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikkan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Tadi beliau bisa kanan kiri tadi gitu. banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula tunggu aja ya bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dicari oleh kita. Tapi secara kompetensi, relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikkan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud di klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan kiri tadi gitu. Banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya. Formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Awas. Ya. Kamu kemana? Malang. Kita KD ya? Oh ya. Ikut mudik gratis. Oh, nah gue nih buat kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapak. Ada mainan mas? Ada apa pak? Ada. Kasih mainan mau. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca satu bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang, ntar kiri. Nih Bu. Lewat dong. Maju Bu. Anaknya Bu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Pusra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi, relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa sama saya kiri. Tadi kan banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya, formula tunggu aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poltreking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari Tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dicari oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Uno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa sama saya kiri-kiri. Tadi kan banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya, formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo.
Duet Ganjar Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, Stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Awas. Ya. Kamu kemana? Malang. Kita KD ya? Oh ya. Ikut mudik gratis. Oh, nah gue nih ada kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapak Ada mainan mas? Ada apa pak? Ada. Kita kasih mainan mau. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang, ntar kiri. Ini Bu. Anaknya. Bu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Pusra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang, kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Kalau kita jauh, kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan saya kiri, tadi gitu. banyak kan. Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya. Formula apa nih? Tunggu aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang terjaring oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Uno, ada Pak Mahfud di klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa nama saya kiri. Tadi banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya, formula tunggu apa nih? aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, Stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Awas. Kamu kemana? Malang. KKB ya? Oh ya. Ikut mudik gratis. Oh, nah gue nih ada kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapaknya. Ada mainan mas? Apa pak? Ada. Kasih mainan dong. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Ayo coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. Siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang terkiri. Nih Bu. Ibu juga satu lagi. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dicari oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Uno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan saya kiri. Tadi kan banyak kan? Oh, tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poltreking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya ya gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang terjadi oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Munik, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Uno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau kanan kiri tadi gitu. banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, Stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Sudah. Mandi belum? Sudah mandi? Nggak usah. Nggak usah mandi nggak? Awas. Ya. Kamu kemana? Malang. Kita KB ya? Oh ya. Bukan mudik gratis. Oh, nah gue nih buat kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapak. Ada mainan mas? Ada apa pak? Ada. Kita kasih mainan mau beli. Mainan aja nih. Milih. Mudah bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang, terkiri. Nih bu. Ibu juga satu lagi. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca capres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan kiri. Tadi kan banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula tunggu aja ya bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
Berbulan-bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, itu tapi kok nggak masuk ya di musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya ya gini loh, musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang terjadi oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca capres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak untuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan, nama saya kiri. tadi kan banyak kan? Oh, tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
Berbulan-bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poltreking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, Stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan Stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di Stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Mandi belum? Sudah mandi? Nggak usah. Nggak usah mandi nggak? Awas. Ya. Kamu kemana? Malang, Pak Anya. Malang? Kita KAD ya? Oh ya. Ikut mudik gratis? Oh, nah gue nih buat kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapak. Ada mainan mas? Ada apa Pak? Ada. Kita kasih mainan bang. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. Siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang terkiri. Nih Bu. lewat dong. Maju Bu. Anaknya Bu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Pusra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikkan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang, kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh, kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Tadi beliau bisa kanan kiri tadi gitu. banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula apa nih? Aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi, relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca capres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua umum partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan, sama kanan, saya kiri, kiri, tadi gitu. Banyak kan? Oh, tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula apa tunggu nih? aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Mandi belum? Udah mandi? Nggak usah mandi nggak? Awas. Ya. Kamu kemana? Malang. Kita ke Aceh ya? Oh ya. Ikut mudik gratis? Oh, nah gue nih ada kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapak. Ada mainan mas? Ada apa pak? Ada. Kita kasih mainan mau. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. siap. Kita mundur tenang. Iya, tenang. Satu bang, ntar kiri. Nih Bu. Lewat dong. Maju Bu. Mana anaknya? Anaknya Bu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang terjadi oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa sama saya di acara tadi gitu. banyak kan? Tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Nah, formula tunggu aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar-Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar-Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke Stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai kepadatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Musra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang terjadi oleh kita. Tapi secara kompetensi relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih? Tadi kan sudah dibilang kalau dekat itu bisik-bisik, kalau jauh itu teriak. Iya kan? Ya. Gitu. Kalau kita jauh kita teriak, tapi kalau dekat itu bisik. Oke, artinya Pak Jokowi dekat dengan semua ketua partai politik saat ini. Dekat dengan ketua umum relawan dan sebagainya. Jadi nggak ada yang baru ya? Nggak ada yang baru. Yang kita umumin tiap minggu ada nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar, ada nama Pak Erlangga, ada Pak Kuno, ada Pak Mahfud nih, klaster Wapres, ada Pak Muldoko, ada juga Pak Sandiaga Uno juga ada. Jadi itu bukan yang baru, itu yang kita serahin. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi kapan batuk sebelah kita, ya kan? Nah, tadi beliau bisa kanan, sama saya kiri, tadi gitu. banyak kan? Oh, tadi banyak. Nanti kita bikin soal nama ya? Kita bikin formulanya, diskusi soal formulanya bagaimana. Ya, Formula apa nih? aja ya, bagaimana? Formula apa nih? Skema. Oke.
8 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjejer di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%.
Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Duet Ganjar Erick Thohir dinilai akan terrealisasi pada Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Cecep menerangkan bahwa PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Nama Erick Thohir memenuhi kriteria tersebut karena sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, Cecep menerangkan bahwa Erick Thohir memiliki sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Hal itu menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk menduetkan Ganjar Erick Thohir. Cecep mengatakan saat ini Erick Thohir terus didorong oleh PAN untuk disandingkan dengan Ganjar. Menurutnya, kemungkinan besar PDIP bakal menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam tersebut. PDIP diyakini tidak akan melangkah sendirian pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sehingga Erick Thohir sebagai representasi kalangan religius sangat mungkin dipilih PDIP untuk berpasangan dengan Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan kunjungan mendadak ke stasiun Pasar Senen untuk memantau secara langsung arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Dalam kunjungannya pada Selasa 18 April, Menteri BUMN ditemani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, yakni Didi Hartanto. Berdasarkan pantauan Warta Kota Live, Erick Thohir tiba di stasiun Pasar Senen sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Erick menyapa para pemudik yang sedang menunggu jam keberangkatan kereta, sembari menunggu para pemudik yang memiliki buah hati pun membawa anaknya ke tempat bermain. Pria yang turut menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga memberikan bingkisan kepada para pemudik yang akan bertolak ke kampung halamannya. Nampak calon penumpang terus berdatangan ke stasiun Pasar Senen mulai dari pagi hari. Beberapa penumpang lain juga terlihat tengah berdiri menunggu pemeriksaan dokumen di sekitar pintu masuk. Para calon penumpang antre di pintu masuk keberangkatan, sedangkan penumpang lain mencetak kartu tiket. Para porter pun tampak berseliweran menawarkan jasa angkut barang kepada calon penumpang yang terlihat membawa barang dalam jumlah banyak, mulai dari tas, kardus, hingga koper. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan peran moda transportasi kereta api sangat penting untuk mengurai keberatan di jalan tol yang dipenuhi bus dan mobil pribadi. Erick menyampaikan pihak KAI sudah memaksimalkan perjalanan kereta jarak jauh hingga 53 tujuan per harinya. Kementerian BUMN dan KAI pun berupaya untuk membuat masyarakat tertarik menggunakan kereta api. Mulai dari melakukan promosi tepat dan cepat, penumpang diberikan takjil untuk buka puasa, minuman, hingga memberi tiket promo. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didi Hartanto mengatakan periode mudik kereta dimulai sejak 14 April hingga 2 Mei mendatang. KAI menyediakan 6,9 juta tiket, terdiri dari 3,1 juta tiket jarak jauh dan 3,8 juta tiket KAI lokal, termasuk kereta api komuter lain dan aglomerasi. Ia menerangkan 75% atau 2,4 juta tiket KA lokal sudah terjual. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada pemudik untuk merencanakan perjalanannya dengan baik. Sementara untuk hari ini, stasiun Senen melayani 35 KA dan 19.900 penumpang. Sedangkan stasiun Gambir atau 34 KA dengan 16.000 penumpang. Kemudian pada tanggal 19 besok, naik lagi sampai puncaknya tanggal 21, Gambir dan Senen bisa melayani 40.000 penumpang per harinya. Tak hanya Menteri BUMN, di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau para pemudik di stasiun Pasar Senen. Pantauan Tribunnews.com di lokasi Ganjar Pranowo datang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah datang, Ganjar Pranowo langsung menyapa para pemudik di stasiun Pasar Senen. Adapun atas tinjauan itu dikatakan Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa ia lakukan setiap tahunnya. Menurut Ganjar, pemudik tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya.
Ganjar kemudian memuji pelayan kereta api saat ini sudah sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa para penumpang dan membagikan mainan pada anak-anak. Ganjar langsung berdandan ala petugas kereta api. Ia mengenakan topi khusus dan memegang lampu isyarat kereta api. Setelah mendapat kode dari petugas, Ganjar menghidupkan lampu berwarna hijau itu dan kereta api langsung berjalan. Gak usah mandi, gak? Awas. Ya. Kamu kemana? Malang. Kita KD ya? Oh ya. Ikut mudik gratis? Oh, nah gue nih ada kaosnya nih. Kaosnya buat orang tua. Bapak. Ada mainan mas? Ada apa pak? Ada. Kita kasih mainan. Mainan aja nih. Milih. Mudah Bu penggunaannya? Mudah. Coba. Ini belinya pakai kaca atau bukan? Langsung. QR. Kalau dulu barangnya Pak Erik. siap. Kita mundur, tenang. Iya, tenang. Satu bang, terkiri. Nih Bu. Maju Bu. Anaknya Bu juga satu lagi. Bu. Direktur Eksekutif Populi Center yakni Rafif Pamenang Imawan turut menyoroti sejumlah nama yang digadang maju sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut Rafif, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, akhir-akhir ini namanya semakin menguat dan memperoleh suara besar. Dengan adanya hal tersebut, Erick Thohir dinilai layak untuk maju menjadi cawapres dan ikut bertanding di Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Rafif Pamenang menilai Erick Thohir merupakan sosok yang ada dalam kriteria pemimpin masyarakat Muslim. Seperti diketahui belakangan ini, Erick Thohir kerap membangun kedekatan dengan parpol berideologi Islam. Terlebih saat ini, Erick turut menjabat menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Dengan adanya hal tersebut turut menjadi satu faktor Erick Thohir banyak yang mendukung. Hal itu terbukti dari temuan survei Indikator Politik Indonesia periode 9 hingga 16 Februari 2023, yakni Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Diketahui sejak November 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas tersebut naik sekira 4,7%. Pada November 2022 lalu sekira 12,9% dan Desember naik menjadi 13,2%. Kemudian Februari 2023 naik menjadi 17,6%. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan nama Erick Thohir turut disebut cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Pengamat politik Cecep Hidayat memprediksi PDI Perjuangan bakal memilih Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Mengingat PDIP diyakini bakal memilih sosok cawapres dari kalangan Islam. Terlebih nama Erick Thohir turut memenuhi kriteria tersebut lantaran sosoknya merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Selain itu, Cecep menyatakan Erick Thohir mempunyai sumber daya logistik yang sangat mumpuni. Dari beberapa hal tersebut, turut menjadi pertimbangan bagi PDIP menduetkan Ganjar dan Erick Thohir. Lanjut, Cecep menyatakan kini Erick Thohir terus didorong PAN untuk dapat bersanding dengan Ganjar Pranowo. Bahkan, Cecep menyebut kemungkinan besar PDI Perjuangan akan menerima ajakan koalisi dari partai berbasis Islam itu. Lantaran Cecep meyakini PDIP tak akan maju sendirian pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti diketahui menjelang Pilpres 2024 mendatang, nama Erick Thohir kerap muncul sebagai cawapres di lembaga survei. Adapun pada pekan lalu, nama Erick Thohir paling diinginkan untuk menjadi cawapres. Hal tersebut diketahui dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang sempat merekam persepsi publik. Nama yang mungkin dikira oleh publik akan muncul dari relawan adalah nama Erick Thohir yang juga elektabilitasnya, walaupun tadi abang bilang nggak perlu kita hubungkan dengan elektabilitas, tapi digadang-gadang ini adalah orang dekat presiden, ini adalah orang yang seringkali mendapat tugas-tugas khusus dari Pak Presiden, tapi kok nggak masuk ya di Pusra? Ya kita kan merekam apa yang menjadi maunya rakyat. Gini loh, Musra itu bukan suaranya relawan Jokowi, penyelenggaranya relawan Jokowi, tapi peserta Musra di seluruh provinsi itu adalah buruh, tani, berbagai kalangan ya? Berbagai kalangan, pemuda, mahasiswa. Jadi ada metodologi, ada mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, ada voting, itu yang dilakukan ya. Kemudian ada nama yang selama ini dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi tidak muncul, itu nggak masalah? Ya itu kan apa yang dijaring oleh kita. Tapi secara kompetensi, relawan Jokowi melihat 3 nama capres, 4 nama baca pres itu kompeten nggak? Kompeten, mereka adalah kader-kader terbaik bangsa. Itu aja. Kalau Pak Erick elektabilitasnya rendah, berarti dia perlu cara baru supaya daya ungkit elektabilitasnya lebih tinggi. Perlu cara baru. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian perlu untuk mengkomunikasikan dengan partai politik, kan tadi sudah dijelaskan ya Mas Muni, bahwa akan mengkomunikasikan dengan partai politik, akan membisikan dengan keras namanya. Proses perenungan itu Pak Jokowi cerita nggak sih